Halo teman-teman Tumbuh Makna, kembali lagi bersama saya dengan Beni Sufami dalam talk show Tumbuh Makna. Kali ini kita akan bahas suatu tema yang memang sangat relevan dengan situasi ekonomi global pada saat ini. Seperti yang kita ketahui, harga minyak mentah mengalami kenaikan yang cukup tinggi dan di mana hantu inflasi pun kembali bergema. Nah, untuk membahas situasi ini telah hadir bersama saya Bapak Abdul Manap Pulungan. Beliau adalah peneliti Pusat Ekonomi Makro dan Keuangan Indef. Selamat pagi, Pak Abdul. Dan juga saya juga ditemani oleh founder daripada Tumbuh Makna, yakni Bapak Mulyadi. Selamat pagi, Pak Mul. Pagi, Pak Beni. Oke, langsung aja ya, kita mulai diskusi ya, dan kita sifatnya santai. Ya, saya ke Pak Abdul. Pak Abdul, melihat perkembangan ekonomi makro akhir-akhir ini, di mana ada indikasi kemungkinan tingkat suku bunga itu di level yang tinggi itu akan berlangsung lebih lama. Seperti yang kita ketahui, seperti The Fed, ECB, dan juga BOE Inggris, mereka akan menahan tingkat suku bunganya lebih tinggi dan lebih lama ya. Nah, menurut Pak Abdul, berapa waktu hingga tingkat suku bunga mulai diturunkan ke level yang lebih akomodatif bagi perekonomian masing-masing negara tersebut, Pak? Silakan. Baik, pertama terima kasih Pak Beni dan tim dari Tumbuh Makna sudah mengundang saya. Saya pikir ini salah satu forum yang bagus ya, talkshow yang bagus untuk memberikan edukasi ke masyarakat tentang perekonomian global, perkembangan seperti apa, dan pada akhirnya nanti mungkin mempengaruhi keputusan mereka dalam menempatkan uangnya atau investasi gitu. Betul, jadi memang ketika ada gejolak ekonomi global, terutama dari harga minyak, itu kan akan memberikan persepsi yang baru bagi investor. Apalagi komponen perubahan harga minyak ini akan mempengaruhi inflasi, karena harga minyak masih menjadi input utama dari seluruh kegiatan produksi di dunia gitu ya. Terkait dengan bagaimana setiap negara melihat atau mengkalkulasi dari kenaikan harga minyak ini terhadap tingkat inflasi dan pada akhirnya akan mengadjust suku bunga, itu akan sangat tergantung dari situasi setiap negara. Misalnya di Amerika akan berbeda dengan Inggris dan Eropa ya, karena Amerika itu dia hanya bermasalah di inflasi, sementara di sisi tingkat pengangguran dia lihat lebih bagus, sehingga saya melihatnya bahwa tekanan dari harga minyak global ini akan relatif minor bagi Amerika. Tetapi untuk negara-negara yang situasinya berbeda seperti Eropa, terus Inggris, itu mereka bermasalah di dua sisi, baik tingkat inflasi yang tinggi dan pengangguran yang tinggi. Jadi kalau kita melihat di teori-teori kurva Phillips segala macam itu, sepertinya situasi yang ada di Uni Eropa, Inggris itu sepertinya tidak jalan gitu, tidak sesuai dengan teori gitu. Yang kedua, kalau saya melihat bahwa kenaikan harga minyak ini sebetulnya temporer saja, tidak akan signifikan seperti 2022. Karena 2022 itu kita bukan hanya masalah kenaikan harga minyak, tetapi karena masalah ada perang juga, ada peningkatan kegiatan ekonomi yang tidak diikuti ketersediaan pasokan, sehingga faktor pemboosting itu banyak gitu, sehingga itulah yang menyebabkan harga minyak itu luar biasa naiknya 2022. Akan tetapi jikapun ada perbedaan situasi yang terjadi antar negara ini, tetapi ketika The Fed mulai mengerek suku bunganya akan diikuti oleh negara lain, karena The Fed adalah sebagai leader di pasar keuangan global. Saat dia mengubah, katakan naik atau turun, itu akan ikut aja tuh negara-negara lain. Jadi apa yang dilakukan The Fed umumnya diikuti oleh bank sentral lainnya. Karena menjadi benchmark dari negara lain untuk suku bunganya. Nah, itu makanya ada istilah ketika The Fed bersin aja yang lain itu udah mabok gitu ya. Itulah yang menyebabkan kita perlu melihat bagaimana besaran dampak dari ekonomi AS ini, bukan hanya ekonomi size-nya, tapi juga bank sentralnya aja itu memberikan dampak yang signifikan bagi negara lain. Karena The Fed ini kan mengeluarkan suku bunga yang diikuti oleh portofolio di dalam negerinya, di mana portofolio dalam negeri ini menjadi jangkar bagi investor-investor yang menilai bahwa itu adalah safe haven. Itu kalau naruh duit di sana itu tidak akan ada resikonya gitu. Saya pikir gitu dulu, Mas Beni. Oke, menarik. Nanti saya kembali ke Pak Abdul, saya ke Pak Mulyadi. Dengan ada perubahan pandangan, Pak, dan ekspektasi pasar yang tadi disampaikan, bahwa kenaikan tingkat suku bunga ini nampaknya akan berlangsung lebih lama. Bagaimana Pak Mulyadi melihat sentimen ini terhadap US Treasury? Oke.
Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih ya atas kesempatan yang diberikan kepada saya jadi narasumber di talk show Tumbuh Makna pada pagi hari ini. Semoga acara ini bisa meningkatkan literasi keuangan bagi masyarakat Indonesia ya Pak Beni ya. Dan saya juga mau mengucapkan terima kasih pada Pak Abdul Mana Pulungan yang sudah bersedia untuk hadir di sini ya. Terima kasih banyak ya Pak. Kan saya juga udah sering dengar namanya Pak Abdul menjadi analis yang terkemuka lah ya di Indonesia ya. Saya cukup bangga Pak bisa berdiskusi pagi ini dengan Pak Abdul. Terima kasih. Oke, baik, saya akan menjawab dari pertanyaan Pak Beni ya. Jadi dari hasil penelitian riset kecil dari internalnya Tumbuh Makna, ada beberapa data yang sudah kami kumpulkan, Pak. Data pertama itu kalau kita melihat dari inflasi konsumennya di Amerika, itu kurang lebih sekitaran 3,2%. Kalau kita lihat year on year-nya ya, sekitar 3,2%. Nah, menariknya pertumbuhan ekonomi Amerika sendiri itu lebih baik dari perkiraan, di mana di kuartal 2 2023 itu tumbuh sebanyak 2,4% quarterly-nya, seperti itu. Nah, kalau kita lihat lagi dari data non-farm payroll di bulan Agustusnya Amerika, ini membaik ya, dari ekspektasi itu 170.000, dan pada bulan Agustus di 2023 itu ya tercatat 187.000. Nah, yang paling penting ini kalau kita ngelihat dari The Fed, beliau ya, Jeremy Powell mengatakan beliau tuh siap untuk menaikkan suku bunga lebih lanjut. Nah, jika diperlukan untuk menjaga suku bunga yang tinggi ini yang cukup lama sampai inflasi Amerika itu sendiri di level 2%. Artinya gitu. Ada target level inflasi harus ke 2% ya Pak ya? Iya, betul. Nah, untuk menuju ke jalur itu artinya The Fed siap untuk mempertahankan suku bunga tinggi Amerika. Seperti itu Pak Beni. Gitu. Nah, kita tahu ya nanti di tanggal 20 September itu akan ada The Fed meeting, FOMC meeting. Nah, alhasil kalau kita lihat US Treasury yield 10 tahun saat ini ya cukup meroket, di mana itu dari angka 3,3% itu menjadi 4%, seperti itu. Nah, kalau kita ngelihat Treasury yield ke depan itu pasti akan ketergantungan sekali dengan angka inflasi ya tentunya. Nah, hal ini tentunya tidak cukup bagus, membuat ketidakpastian di ekonomi global. Pastinya akan meningkat ketidakpastian itu, Pak. Seperti itu. Nah, kalau ditambah lagi kan kita tahu saat ini harga minyak mentah itu ada pembatasan ya. Harga minyak mentah itu naik karena ada pembatasan sendiri itu dari produksi minyak mentah yang disuplai dari Arab Saudi dan Rusia, Pak. Saya rasa itu sih. Jadi menarik ya Pak, saya simpulkan di sini bahwa dengan kenaikan tingkat suku bunga yang dilakukan oleh The Fed saat ini, ternyata ekonomi Amerika ini tidak jelek-jelek banget. Betul. Ya, bahkan kecenderungannya sedikit ekspansif. Ya. Ini yang membuat mereka rasanya akan mempertahankan kebijakan tingkat suku bunga tinggi sampai inflasi itu menyentuh 2% gitu ya. Betul. Oke, saya kembali ke Pak Abdul Mana Pulungan. Pak Abdul, di tengah upaya Bank Sentral melakukan pengetatan pengendalian inflasi, ini kita mendengar bahwa Arab Saudi dan Rusia memangkas kuota produksi, dan ini cukup mengagetkan dan membuat harga minyak mentah itu kembali mengalami kenaikan. Yang menjadi pertanyaan saya adalah, seberapa jauh Pak harga minyak mentah ini mempengaruhi inflasi global, dan apakah negara di dunia ini lebih siap Pak terkait dengan hal ini Pak? Saya melihatnya memang ekonomi global ini relatif lebih siap ya, karena kita sudah pernah mengalami situasi yang lebih buruk dari itu kan. Kita lihat inflasi global 2022, terus juga pernah kita kenaikan harga minyak di tahun 76 atau 78 gitu. Itu juga
sesional itu sudah terjadi gitu. Cuma sekarang bagaimana setiap negara bisa melakukan penyesuaian terhadap kondisi internalnya dari kenaikan harga minyak itu. Kan sudah banyak ya wacana-wacana bagaimana meningkatkan diversifikasi sumber penggunaan sumber input produksi yang tidak hanya terbatas pada bahan-bahan mentah seperti minyak, tapi ada juga sudah shifting ke energi terbarukan gitu. Dengan berbagai situasi tersebut, memang pada akhirnya kita berharap harga minyak ini tidak lagi menjadi masalah utama bagi pemulihan ekonomi global. Akan tetapi memang karena wacana ini seringkali tinggal wacana gitu kan, sehingga produksi terhadap energi terbarukan itu relatif tidak berjalan signifikan gitu. Nah, yang kedua, ini kan kalau kita perhatikan fenomena yang namanya pemotongan produksi, pembatasan produksi itu bukan terjadi saat ini saja gitu kan. Banyak hal yang mempengaruhinya dan seringkali sudah kita alami gitu kan. Tetapi pada akhirnya kita melihat dampaknya memang temporer, tidak akan sejauh yang kita bayangkan, karena ketika ada pembatasan produksi baik dari Saudi Arabia dan Rusia, pasti negara lain akan melakukan berbagai hal untuk menentang itu gitu kan. Tidak mungkin mereka saja mengambil keuntungan dari kenaikan harga minyak ini. Akan ada politik-politik yang dilakukan oleh berbagai negara agar pembatasan itu tiap panjang gitu. Sehingga pasti saya pikir Mas Beni juga paham bagaimana situasi global sekarang gitu kan. Blok-bloknya sudah jelas juga bagaimana seperti Amerika berblok dengan siapa untuk memberikan treatment kepada negara-negara produsen minyak ini tidak semena-mena gitu kan, karena ketika mereka menikmati windfall dari kenaikan harga minyak, sementara negara lain itu malah sengsara gitu kan. Tapi yang terpenting dari itu sebetulnya lagi-lagi kita ingin berharap bahwa monopoli di sektor minyak ini memang harus kita kurangi gitu, agar tidak hanya satu negara atau dua negara atau organisasi tertentu yang menikmati dari kenaikan harga minyak ke depan gitu. Oke, Pak, saya mau tanya juga mengenai kondisi domestik gitu ya Pak ya, dengan kenaikan harga minyak mentah dunia ini, implikasinya terhadap domestik kita seperti apa Pak? Dalam arti apakah pemerintah juga akan menaikkan harga BBM, Bapak melihatnya? Iya betul. Jadi nanti kalau kita lihat ketika asumsinya sudah lewat dari yang ditetapkan APBN, pemerintah akan menaikkan itu karena tidak kuat APBN kita gitu kan. Ketika dia sudah melewati itu, maka pemerintah akan memikirkan untuk mengurangi beban subsidi seperti 2022. Kalau tidak seperti itu, maka nanti fiskalnya jebol gitu. Padahal kita ingin merawat fiskal ini agar tetap defisit di bawah 3%. Karena ketika itu defisit bisa dirawat, maka harapannya indikator ekonomi yang lain itu membaik. Dan muaranya kita berharap persepsi investor terhadap ekonomi Indonesia itu baik. Nah sekarang masalahnya persepsi investor itu belum begitu baik bagi Indonesia karena tercermin dari yield obligasi kita yang cukup tinggi gitu. Itu kan misalnya indikator bahwa kenapa Indonesia itu yieldnya lebih tinggi dibandingkan katakan Thailand gitu, atau yang namanya sekawasan aja Malaysia gitu. Karena kredit default swap kita sangat tinggi, Dengan merawat satu yang namanya defisit fiskal, kita berharap itu akan memberikan dampak yang bagus bagi sektor-sektor atau indikator makroekonomi lainnya. Baik Pak Abdul, saya ke Pak Mulyadi. Pak Mulyadi, dengan apa yang sudah kita bahas barusan, bagaimana Tumbuh Makna melihat indeks harga saham gabungan saat ini? Seperti yang kita tahu, di awal September itu IHSG sempat menyentuh 7.000, tapi saat ini kembali menjauhi 7.000. Dan juga bagaimana Pak Mulyadi melihat kaitannya dengan memanasnya harga minyak mentah dunia ini terhadap obligasi domestik? Silakan Pak. Oke. Saya melihat ya, kita punya valuasi IHSG saat ini tuh cenderung atraktif Pak, seperti itu. Nah, kalau dari riset kecil Tumbuh Makna lakukan, ada beberapa data yang dikumpulkan di bulan September itu Pak. IHSG itu cenderung mengalami penurunan yang cukup lumayan sering, artinya penurunannya cukup sering Pak, seperti itu. Dan kalau kita melihat menariknya lagi di bulan Oktober, IHSG itu kecenderungannya berada di zona hijau, seperti itu. Nah,
Mungkin datanya bisa ditampilkan di layar ya, Pak Beni ya. Nah, data yang saya tarik, yang kami kumpulkan dari Tumbuh Makna dari 2013 ke 2022, di mana bulan September itu kalau kita lihat IHSG itu boleh dibilang di zona merah sebanyak 6 tahun. Ini kita tarik data 10 tahun terakhir. 6 tahun di zona merah dan 4 tahun di zona hijau, Pak. Artinya September itu kecenderungan IHSG itu kecenderungannya koreksi seperti itu. Oke, artinya Pak Mulyadi mau mengatakan bahwa di bulan September ini umum untuk IHSG itu terkoreksi. Betul. Biasanya seperti itu, Pak. Seperti data yang di layar ya, yang dari data Tumbuh Makna yang kumpulkan. Dan ini menarik sekali sebenarnya. Sebaliknya lagi di bulan Oktober, Pak. Di bulan Oktober itu kalau kita melihat ini kebalikan dari bulan September. Artinya kecenderungan IHSG berada di zona hijau. Nah, kalau kita lihat data lagi ya di layar, seperti mungkin bisa ditampilkan, udah ditampilkan ya. Itu di bulan Oktober itu IHSG 8 tahun mengalami kecenderungan kenaikan di zona hijau, artinya, dan hanya 2 tahun berada di zona merah seperti itu. Berarti di bulan Oktober 8 tahun 10 tahun terakhir itu dalam zona hijau, 2-nya lagi dalam zona merah. Betul. Probabilitasnya Oktober itu kecenderungannya mengalami kenaikan ya Pak? Mengalami kenaikan, berada di zona hijau, Pak. Oke, menarik ini. Menarik. Ya, ya. Nah, secara statistik hal ini cukup menarik ya, tapi tentunya dari research kecil yang Tumbuh Makna lakukan, selain itu kita juga melakukan pendekatan yang namanya valuasi price to earning, atau kita yang familiar kita sebut dengan PE ratio ya. PE forward Indonesia itu saat ini berada di level 15,5 kali. Di bawah rata-rata 10 tahun valuasi price to book ya, Pak Beni. Price to book Indonesia itu di 2,27 kali. Di bawah rata-rata 10 tahun. Nah, ini cukup menarik seperti itu. Nah, yang lebih menariknya lagi, kaitannya obligasi domestik dengan US Treasury 10 tahun ya. Ini mengalami kenaikan. Nah, jadi ini itu menyebabkan yield sun kita, yield obligasi pemerintah kita untuk yang 10 tahun mengalami kenaikan yang cukup terbatas, Pak Beni, gitu. Nah, di mana kalau dari research kecil kita, yield 10 tahun itu dari 6,2 menjadi 6,5%. Nah, kenapa saya bilang di sini cukup menarik untuk yield ya, dengan kenaikan yield 6,5% ini tentunya akan berimpact dengan harga obligasi gitu. Nah, terlebih lagi kalau kita ngelihat harga obligasi ini, terlebih lagi kalau kita ngelihat inflasi konsumen di bulan Agustus 2023 itu masih di angka level sekitaran 3,27% secara year on year, artinya secara tahunannya di 3,27%, dan bahkan inflasi bulanan pun kalau secara data masih tercatat deflasi di angka sekitar 0,02% secara bulanannya atau mantumannya, seperti itu. Nah, tentunya hal ini akan berdampak dengan kebijakan BI. Nah, ini membuat BI di tahun depan akan mempunyai ruang untuk menurunkan tingkat suku bunga ya, seperti itu. Nah, dan Tumbuh Makna melihat di tahun 2024 sendiri itu yield 10 tahun untuk obligasi pemerintah sendiri mungkin berada di sekitaran angka sekitar 6% ya. 6% ya Pak? Iya, Ya? betul. Berarti ada potensi bahwa harga obligasi ini tahun depan bisa mengalami apresiasi lagi ya? Yes, betul. Oke. Terima kasih Pak Mulyadi. Saya ke pertanyaan ketiga untuk Pak Abdul Manap Pulungan. Pak, seperti apa Pak dampak perekonomian di domestik
apakah dengan kemungkinan Bank Indonesia yang seperti yang kita bahas tadi, kemungkinan bank sentral itu lebih lama mempertahankan tingkat suku bunga yang tinggi. Nah, ini dampaknya terhadap investor asing terhadap pasar Indonesia apa, Pak? Ya, terima kasih Mas Beni, pertanyaannya bagus ya. Jadi kalau kita perhatikan di Undang-Undang P2SK atau Undang-Undang Bank Indonesia itu bahwa otoritas moneter di Indonesia itu tujuannya untuk menjaga stabilitas rupiah. Artinya Bank Indonesia akan melakukan koreksi terhadap suku bunganya ketika terjadi gejolak yang cukup dalam di rupiah kita. Dimana kalau di undang-undangnya itu rupiah itu stabil terlihat dari yang pertama kursnya, yang kedua terhadap inflasi domestik. Saya melihat untuk koreksi suku bunga ke depan diturunkan, saya pikir belum ya, karena kan rupiah sekarang masih bergerak di 15.000. Apalagi cadangan devisa kita itu sekarang menurun karena adanya penurunan di neraca perdagangan kita. Jadi saya pikir BI tidak akan buru-buru untuk mengoreksi suku bunga karena untuk mempertahankan nilai tukarnya dulu gitu. Karena nilai tukar yang tidak stabil itu akan tidak baik bagi ekonomi. Sebagaimana Pak Beni, Pak Mulyadi juga tahu bahwa stabilitas nilai tukar itu sangat penting. Yang pertama, karena itu akan menjadi basis untuk pembayaran utang pemerintah. Yang kedua, itu menjadi basis untuk pembiayaan impor. Karena kan sebagian besar impor kita, industri kita itu masih dari impor bahan bakunya. Yang ketiga, itu juga akan menjadi basis bagi pelaku usaha untuk benchmarking. Gitu. Jadi dia pada saat rupiahnya dipaut segini, misalnya katakanlah di asumsi APBN, katakanlah 15.000 gitu, itu akan menjadi benchmark bagi pelaku usaha untuk melakukan hedging gitu. Jadi saya pikir ke depan itu saya pikir BI belum akan melakukan penyesuaian suku bunga gitu ya. Tetapi kan saat ini yang dirujuk investor itu bukan suku bunga acuan, Pak Beni. Saya melihatnya lebih kepada spread antara bond yield kita. Karena bond yield antara Amerika dan Indonesia itu masih lebar ya, Pak Mulyadi tadi sudah jelaskan. Jadi dengan inflasi yang turun, dengan bond yield yang diferensial masih tinggi, saya pikir tidak ada dorongan untuk menurunkan suku bunga dulu gitu. Tetapi memang pada akhirnya ketika suku bunga ini tidak diturunkan, akan kontraproduktif terhadap kredit dan pertumbuhan ekonomi. Tapi kan lagi-lagi memang kita melihat bagaimana tendensi dari bank sentral untuk mencapai yang mana dulu gitu. Karena di undang-undang yang baru pun di P2SK itu ada tugas BI untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Artinya kebijakan moneter, makroprudensial, sistem pembayaran diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Nah, BI sekarang mau yang mana dulu? Apakah dia stabilitasnya dulu baru ke pertumbuhan, atau yang mana tujuan yang diutamakan dulu? Tapi saya melihat memang kalau untuk otoritas moneter, menurut saya pribadi, berbagai kajian menyetujui itu bahwa yang penting ada stabilitas dulu. Kalau tidak stabil, tidak bisa kegiatan ekonomi itu berjalan dengan baik. Gitu, Pak. Oke. Pak Abdul melihat ekonomi Indonesia dalam keadaan yang solid pada saat ini, Pak? Saya melihatnya cukup bagus ya, karena memang walaupun ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ya. Yang pertama, kenapa kita dikatakan bagus? Karena memang masih bisa tumbuh 5%. Triwulan kemarin kan 5,17 tuh cukup bagus. Tapi catatannya memang kenapa tumbuh 5,17 karena dorongan konsumsi lagi tinggi saat itu, ada puasa dan lebaran. Nah, sekarang itu PR-nya pemerintah sisa 2 kuartal ini nih, TW3, TW4 ini nggak ada momentum konsumsi tinggi. Ada akhir tahun, Natal dan tahun baru, tapi kan dibandingkan lebaran dan puasa lebih besar di lebaran puasa kan, karena orang mudik segala macam gitu. Nah, bagaimana menjaga agar yang TW3, TW4 ini bisa setara lah minimal dengan TW1, TW2 di 55, agar nanti bisa, ya kalau 5,3 sepertinya susah ya. Karena memang tidak ada boosting lagi di 2 triwulan ini. Boostingnya ya paling dari belanja pemerintah yang biasanya dia menumpuk di akhir tahun. Ya, dengan penurunan inflasi kita berharap akan mendorong konsumsi rumah tangga, karena kan lebih dari 50% PDB kita itu konsumsi rumah tangga. Ketika ini stabil, bagus konsumsi rumah tangganya, maka kita bisa mendorong atau mencapai inflasi, pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, yang mendekati ya sekitar 5%-an gitu. Kalau kami di Indef itu proyeksi 2023 itu 4,8. 4,8. Tapi kemarin kan pas kita melakukan proyeksi yang baru itu sekitarnya masih di bawah 5%, belum bisa naik ke 5%, karena memang
situasinya walaupun udah membaik di inflasi, tetapi boostingnya itu tidak begitu banyak kita melihatnya gitu, Pak. Kalau saya pikir Pak Beni, Pak Mulyadi juga melihat bagaimana perkembangan investasi langsung kita itu kontribusinya semakin turun. Dari awalnya 30-an, 33%, sekarang tinggal 27. Kalau itu tidak naik, tentu tidak akan ada penyerapan tenaga kerja. Orang tidak akan konsumsi, maka tidak akan memboosting namanya konsumsi rumah tangga HPDB. Begitu Pak Beni. Baik Pak Abdul, terima kasih atas jawabannya yang sangat lengkap. Nah, saya kembali ke Pak Mulyadi. Pak, dengan apa yang sudah kita bahas, apa strategi portofolio yang disarankan oleh Tumbuh Makna dalam 12 bulan ke depan dengan mempertimbangkan risiko dan peluang yang kita perlu perhatikan? Silakan Pak Mulyadi. Ya, oke. Kalau melihat dari strategi portofolio yang diterapkan ke investor, tentunya kami dari Tumbuh Makna ya akan melakukan pendekatan yang namanya profil risiko risiko investor. Nah, profil risiko investor, pendekatan itu, dan baru kita tahu akan diterapkan strategi portofolionya seperti apa. Nah, dari sini kalau kita melihat dari potensi resiko dan peluang ya, kalau kita melihat di 12 bulan ke depan, nah ini tentunya ada sedikit pergeseran pandangan nih. Nah, kami menilai bahwa kalau faktor risiko tambahan yang mungkin muncul atas inflasi yang bertahan cukup lama di level tinggi saat ini ya, nah ini tentunya tidak mengubah pandangan kami ya terhadap kedepannya sentimen pasar akan lebih kondusif dan akan lebih konstruktif seperti itu. Artinya lebih kondusif di sini karena faktor risiko perubahan moneter dan fiskal itu sendiri pun akan lebih minim seperti itu. Nah, jadi pertimbangan sektor dan kelas aset yang lebih diuntungkan untuk diterapkan ke portofolio akan lebih mudah diprediksi ya. Nah, lebih konstruktif juga artinya di sini kami melihat kebijakan itu akan jauh lebih restriktif ya dibanding saat ini. Nah, jadi kalau kita lihat ya, untuk kami melihat dari Tumbuh Makna masih cukup positif terhadap pertumbuhan perusahaan laba, pertumbuhan laba perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia tentunya ya. Ini yang membuat kami masih mempertahankan pandangan kami terhadap IHSG. IHSG atau Indeks Harga Saham Gabungan itu sendiri ya masih berpotensi di level masih berpotensi untuk mencapai level 7.400 Pak Beni. Nah, pastinya dengan pertimbangan EPS growth antara 9 sampai 10% yang diperdagangkan, PE ratio-nya sedikitnya itu di bawah 15 kali. Nah, reksadana saham dengan investment universe all cap pun ini pastinya kita menggunakan pendekatan bottom up untuk mencari emiten-emiten yang valuasi wajar pasarnya pun akan lebih diperfavoritkan. Artinya di sini emiten-emiten di bawah valuasi wajar pasar itu akan lebih difavoritkan seperti itu. Nah, sementara itu kalau kita melihat untuk pasar obligasi sendiri ya, kalau kita ngelihat pasar obligasi itu dari selisih imbal hasil obligasi pemerintah pun obligasi pemerintah yang rupiah ya terutama itu akan bertahan di jarak yang sempit untuk saat ini. Itu mungkin di kisaran antara 200 bips sampai dengan 200 bips sampai dengan plus 250 bips gitu. Ini acuan benchmarknya adalah dari US Treasury Yield. Artinya kalau US Treasury Yield 10 tahun itu di angka 4% kalau kita ngelihat, nah maka imbal hasil obligasi pemerintah kita dengan tenor yang sama pun berada di kisaran 6% sampai 6,5%. Nah,
Jadi kalau kita ngelihat seperti itu, kondisi sekarang ini obligasi dengan durasi menengah pun akan menjadi pilihan yang tepat ya, seperti itu. Nah, untuk investor dengan profil risiko konservatif saat ini di Kementerian Keuangan sendiri sudah menerbitkan yang namanya Sukuk Retail 019, Sukuk Retail 019, di mana diterbitkan dengan 2 tenor, yaitu tenor 3 tahun T3 dan tenor 5 tahun, di mana imbal hasil kupon itu ditentukan di 5,9% dan di 6,1%, seperti itu. Nah, ini bisa menjadi pilihan untuk profil risiko investor yang konservatif, Pak Beni. Jadi reksadana saham dan obligasi tenor menengah ini favorit untuk investor ketahui ya Pak ya? Betul, betul sekali. Oke, terakhir untuk menutup diskusi ini, Pak Abdul optimis dengan ekonomi Indonesia di tahun 2024 menjelang pemilu? Kita harus optimis karena kita akan punya pemimpin baru yang akan memberikan peluang-peluang baru bagi kita ke depan, sehingga kita nanti 2045 bisa menjadi negara berpendapatan tinggi dan menjadi negara maju. Harus optimis, Mas. Ya, Pak Mulyadi, ada saran untuk investor bagaimana? Singkat aja Pak, untuk menghadapi tahun 2024 menjelang pemilu. Apakah optimis Pak Mulyadi? Kami dari research kecil Tumbuh Makna lakukan dengan beberapa data itu, kami sangat optimis. Tentunya seperti yang saya sampaikan tadi ya, itu dengan obligasi-obligasi yang tenor menengah seperti itu dapat menjadi satu tujuan ini ya, maksudnya pilihan lah untuk pilihan investor-investor seperti itu. Oke, baik. Saya ucapkan terima kasih ke Pak Abdul Manaf Pulungan dan juga Pak Mulyadi. Kita tutup diskusi ini. Demikian pemirsa, semoga diskusi ini bisa bermanfaat bagi literasi masyarakat Indonesia. Sampai jumpa di diskusi yang selanjutnya.